Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh Dayura Dalida Yulia yang berjudul Pesona Janda Tetangga Sebelah. Di dalam dua gedung kembar bertingkat lebih dari 10 lantai, ada seorang pria yang berjalan dengan percaya diri. Tubuhnya tegap, tinggi, wajahnya menjadi standar ideal. Di jas biru yang ia kenakan, tepatnya bagian dada sebelah kiri, ada nama tag bertuliskan Irwan Herawan. Ketika ia lewat, banyak orang akan menyapa dan sedikit menunduk hormat, menandakan jabatannya lebih tinggi dari mereka. Ada pula yang saling bertepuk bahu saat bersalaman, menandakan jabatan mereka setara. Irwan masuk ke dalam ruangan, lalu duduk bersandar membuka komputer. Seorang wanita seusia dengannya mengetuk pintu. Setelah dipersilakan masuk oleh Irwan, dia pun membuka pintu, berjalan ke arah Irwan yang memalingkan pandangan dari layar komputer yang sudah dari tadi ditatapnya. Wanita itu memberikan map berisi kertas-kertas penting. Lalu setelah Irwan melihatnya, pria itu menghembuskan nafas panjang. Kita harus buat cara lain supaya produk kita banyak diminati. Apa perlu kita turunkan harga, Pak? Jangan, harga produk sudah cukup dan ramah di kantong siapa saja, kata Irwan. Ia memikirkan sesuatu. Bagaimana kalau kita tambahkan sedikit harga lagi yang lebih mahal untuk dua produk yang harganya lebih murah dari produk utama? Maksud Anda, Pak? Seperti diskon? Beli satu gratis satu? Ya, katakan seperti itu. Tapi bukan juga seperti itu. Kemudian, Irwan menjelaskan tentang jalan keluar yang ia pikirkan. Lalu si wanita mendengarkan dengan seksama, sembari mengangguk. Tanda ia sudah memahami jalan pikir Irwan. Sepertinya ide itu cukup bagus, Pak, kata wanita dengan tersenyum. Untuk mencegah kerugian, kita jangan sampai banting harga, ujar Irwan. Harus ada yang bertugas untuk fokus pada pemasaran ini, Pak. Benar, kau atur saja, nanti kita bahas lagi ya, kata Irwan. Wanita itu mengangguk dan pamit keluar. Irwan kembali pada layar komputer. Ia pun mulai memakai kacamatanya, lalu semakin serius memperhatikan huruf juga angka-angka dalam layar. Sekitar jam 4:30 sore, jam pulang Irwan sudah habis, pun pekerjaannya sudah rampung. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Irwan langsung menerima panggilan dan membiarkan si penelpon bicara dulu. Pulang, bro? Tanya Dimas pada Irwan. Iya, baru siap pulang lah, mau kemana lagi? Gak bosan gitu-gitu aja tiap hari? Ya terus, harus gimana lagi? Lu juga udah tunangan masih suka keluyuran malam-malam? Tanya Irwan. Dimas menanggapi dengan tertawa di ujung sana. Lo ikutan yuk sekali-kali. Coba seneng-seneng sama temen kantor, ujar Dimas. Ngapain? Lagian gue udah nikah sama punya anak. Di rumah udah ada yang nungguin. Kasian kalau gue pulang telat. Gak tiap hari kok, bro. Lagian gue juga mikir kali, gue juga kan bentar lagi nikah. Masa iya ajak lo macem-macem? Jadi mau kemana? Tanya Irwan. Sedikit penasaran yang juga lumayan tertarik dengan ajakannya. Temani gue makan ya, bro. Gue yang bayarin deh, ujar Dimas. Apa? Makan doang? Mending gue balik. Gue yang bayarin. Bebas deh, lo mau pesen apa aja, kata Dimas saat kawannya itu sudah hampir kehilangan minat menemani. Dalam lingkup orang dewasa dan orang yang akrab, minta ditemani makan tidak sepenuhnya hanya makan. Ya seperti meminta waktu untuk mengajak ngobrol serius dengan kata temani makan. Gitulah, bro. Gue bingung gimana cara ngomongnya. Gak tega nyakitin hati dia, kata Dimas sambil menyuap daging yang baru matang dari atas panggangan. Irwan tertawa miris seraya membolak-balik daging yang lainnya. Gini, Dim, cobaan orang yang mau serius dalam rumah tangga itu banyak, Dim. Salah satu dari kebanyakan kasus gagal nikah, ya karena cinta masa lalu datang lagi.
Kalau emang lo niat serius sama pasangan lo sendiri harus tegas sama mantan lo itu. Bilang kalau bentar lagi lo udah mau nikah. Jadi jangan terus-terus datang, kata Irwan menasihati. Temannya pun mengangguk. Setelah memasukkan daun selada ke mulut, dengan wajah yang tampak seperti melamun, sembari mengunyah, tetapi yang ia pikirkan adalah perkataan temannya. Hujan deras malam ini membuat pengemudi harus mengendarai pelan-pelan juga hati-hati. Namun, mungkin karena hujan juga, kendaraan di jalan pun sangat sepi dan hanya beberapa saja. Jalanan kosong membuat Irwan yang dikejar waktu untuk pulang, lantaran pasti Nadia, sang istri, sudah menunggu. Mungkin dengan raut wajah cemas, atau mungkin akan ada wajah marah baru khawatir. Apapun yang akan dan sedang terjadi di rumah saat ini, yang jelas dia tahu harus sampai rumah lebih dulu. Cahaya terang dari arah berlawanan membuat Irwan mendelik karena silau. Sedetik ia tak melihat apapun, karena refleks tangannya mengawang menutupi pantulan yang silau itu. Lalu, terdengar suara gebrakan cukup keras dan sontak Irwan langsung menghentikan rem. Dia melihat mobil berwarna putih yang sudah menghadap pohon pinggir jalan. Senyap, tak ada orang. Irwan pun tahu kalau ia baru saja berserempetan dengan mobil orang lain. Irwan keluar dari mobil untuk mengecek kondisi pengemudi di sana. Hujan basahi. Irwan menunduk dan mengusap kaca mobil pengemudi tersebut karena air hujan. Dia menyalakan senter dari ponsel dan melihat pengemudinya terlungkup di atas kemudi dengan darah keluar dari telinganya. Irwan ketakutan, ia panik dan melihat sekeliling tak ada orang. Irwan juga melihat layar ponselnya menyala menerima panggilan dari Nadia, istrinya. Pria itu mundur. "Maafkan aku," ujarnya. Lalu berlari cepat ke mobilnya dan melanjutkan pulang. Membiarkan pengemudi yang entah masih bisa ditolong atau tidak itu tetap di sana, di dalam mobilnya di tengah hujan. Keesokan harinya, Irwan terus terpikirkan tentang pengemudi yang berserempetan dengannya. Ia takut ada yang menyaksikan lalu polisi datang dan menangkapnya sebagai dugaan tabrak lari dan lainnya. Namun dalam kasus ini, mobilnya pun lecet. Walau ia tak menceritakan apa yang sudah terjadi malam itu pada istrinya. Karena Irwan pun segera memperbaiki goresan dan penyok di mobilnya. 2 bulan kemudian, ada tetangga baru dekat rumah Irwan. Awalnya ia tak peduli, meskipun telah melihat wanita yang lebih muda darinya mengangkat koper dari mobil. Hal itu berubah saat Nadia menyuruhnya keluar untuk membantu tetangga baru mereka. "Mas Irwan, ayo kita bantu tetangga baru kita," ucap Nadia, wanita yang kelihatan seumuran dengan si wanita tetangga baru mereka. "Aku males kamu aja sana. Lagian masa iya aku bantuin, nanti apa kata orang?" Kan ada aku Mas Irwan. Kecuali kalian berdua, baru nanti jadi gosip orang. Lagian kan gak mungkin juga, dia kan baru pindah, terus kita juga baru ketemu. Udah ayo." Pipi tembamnya berlubang di sebelah kiri saat ia menarik tangan Irwan untuk membantu. Karena pasangan istrinya, Irwan pun menuruti. "Halo Mbak, boleh kami bantu?" tanya Nadia, tersenyum sangat ramah. Wanita itu bernama Maya. Dia terkejut atas kehadiran Nadia dan Irwan yang tiba-tiba. Tapi setelah mendengar niat baik mereka, Maya pun membalas tersenyum. Aduh, gak ngerepotin Mbak." "Enggak, kami senang kok ada tetangga baru. Komplek rumah ini jadi makin rame," kata Nadia. Anak perempuan di kucir tinggi 2 kanan kiri, berusia 6 tahun, adalah putri dari Maya. Dia tertidur di mobil dan belum bangun bahkan saat Nadia dan Irwan menurunkan barang-barang. Malam harinya, Maya menekan bel rumahnya Irwan dan Nadia saat mereka sedang makan malam. "Siapa ya?" tanya Nadia. Irwan dan anak mereka, Ardi, sudah mulai makan dan tidak mengindahkan bel yang berbunyi. Nadia beranjak dari tempat duduk untuk membuka pintu. "Mbak Maya." Maya tersenyum manis dengan membawa piring bulat besar. Di sampingnya ada Aulia
anak Maya yang sejak tadi siang tertidur di mobil. "Mbak, aku tadi buat ikan panggang. Ini buat Mbak dan keluarga. Makasih ya, tadi sudah bantuin aku turun-turunin barang." "Ya ampun Mbak, kami senang ada tetangga baru. Apalagi di depan rumah kami pas." Dua wanita itu tertawa dan tersenyum sampai Maya memberikan sekali lagi ikan panggang pada Nadia. "Waduh, makasih banyak ya Mbak. Malah jadi ngerepotin deh. Padahal gak apa-apa, Mbak Maya kan baru pindah. Pasti butuh istirahat," ujar Nadia. "Udah makan belum Mbak?" "Belum nih, antar ikan dulu ke Mbak. Baru kami mau makan rencananya." "Aulia aku suruh tunggu di rumah malah gak mau." Maya melirik putrinya. "Kebetulan kami lagi makan malam Mbak. Ayo makan bareng." Belum Maya menjawab, tapi Nadia dengan ramahnya menarik Maya masuk ke rumahnya untuk makan malam bersama. Irwan dan Ardi terkejut akan kedatangan Maya dan putrinya, tapi mereka segera menyambut hangat keduanya. "Turut berduka cita ya Mbak atas meninggalnya suami Mbak," kata Nadia. Wajahnya sedih. Ia mengusap tangan Maya seolah ikut merasakan sakitnya ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai. "Iya Mbak, makasih ya. Makanya aku pindah ke sini karena pengen nenangin diri. Sesedihnya aku harus tetap bangkit demi Aulia. Dan kenangan kami bersama di rumah itu kadang buat aku gak kuat," tutur Maya. "Aku paham Mbak. Kalau ada apa-apa jangan sungkan ke sini ya. Kita akan bantu sebisa mungkin," ucap Nadia. Istri Irwan itu tersenyum sangat tulus. Maya tersenyum setengah ingin menangis karena terharu. Dia mengangguk, lalu mengusap kepala putrinya yang masih fokus makan di sampingnya. Diam-diam, Irwan perhatikan Maya. Sadar sedang ditatap, Maya refleks melihat ke arah Irwan. Keduanya saling bertemu mata. Kedekatan keluarga Irwan dengan Maya pun semakin erat. Apalagi saat Aulia sudah secara inisiatif mengajak main Ardi yang berumur 10 tahun. "Mas Ardi, Mas, main yuk," teriak Aulia dari samping rumah ke arah jendela kamar yang terletak di ketinggian 7 meter dari tanah. Tak lama, Ardi menyembulkan kepala dan menyuruh Aulia untuk menunggu. Suatu pagi, selepas mengantar Ardi sekolah, Nadia mendapat telepon dari orang tuanya kalau neneknya dilarikan ke rumah sakit lantaran sakit jantung. "Apa? Oma masuk rumah sakit?" Iya mah, Nadia kesana sekarang." Nadia masuk ke dalam mobil yang masih terparkir di seberang jalan area sekolah Ardi. "Pasti aku bakal gak bisa jemput Ardi," gumamnya. Dia pun menelpon Irwan. "Halo Mas, Oma masuk rumah sakit Mas," kata Nadia. Ia melihat ke kaca di area atas depan mobilnya, mengecek penampilannya, apakah cukup rapi atau ia harus berganti baju. "Apa? Terus sekarang kamu mau ke sana? Aku masih sibuk dan nanti sekitar jam 10 pagi ada meeting juga," kata Irwan. "Berarti kamu gak bisa jemput Ardi pulang sekolah nanti ya Mas?" "Aku gak janji sayang, tapi kalau aku sempet, aku janji bakalan jemput." "Ya udah kalau gitu Mas." Nadia mematikan panggilan. Raut wajahnya kecewa karena tak jelas suaminya bisa menjemput atau tidak. Dia pun menelpon satu nomor lagi. "Halo Mbak Maya." Tampak Maya pun baru turun dari mobil. Ia juga baru pulang mengantar Aulia sekolah. Aulia dan Ardi tidak sekolah di sekolahan yang sama. "Mbak Nadia ya? Ada apa Mbak?" "Mbak, Oma masuk rumah sakit. Dan ini aku mau ke sana. Kayaknya aku juga gak bisa jemput Ardi pulang sekolah nanti. Bisa gak Mbak? Aku minta tolong jemputin Ardi juga. Tadi aku udah minta tolong sama Mas Irwan, tapi kata Mas Irwan belum jelas bisa jemput atau enggak." "Oh, iya Mbak. Mbak Nadia jangan khawatir. Biar Ardi aku yang jemput ya. Mbak tinggal kirimkan aja alamat sekolahnya Ardi. Nanti kalau Mbak belum pulang, biar Ardi sama saya di rumah." Nadia langsung bersandar di kursi kemudi secara lega. "Makasih banyak ya Mbak." Jam pulang sekolah Aulia dan Ardi lebih dulu Aulia. Jadi Maya menjemput Aulia lebih dulu, baru ke sekolahan Ardi.
Maya dan putrinya menunggu di depan moncong mobil mereka. Ardi yang melihat Maya dan Aulia tak langsung menghampiri. Ia melihat apakah ada orang tuanya atau tidak. Lantaran tak dilihatnya dua orang tuanya, Ardi menghampiri mereka. "Tante." Ardi, yuk pulang bareng tante. Tadi mama kamu bilang gak bisa jemput karena oma kamu masuk rumah sakit. Oma masuk rumah sakit? Ardi memotong ucapan Maya karena kaget. Iya, mama kamu gak bisa jemput, papa kamu juga sibuk. Jadi kamu pulang bareng tante ya. Ardi dengan wajah tak tenangnya mengangguk. Maya membuka pintu mobil dan menuntun Ardi untuk masuk secara lembut. Hal yang tidak diketahui Irwan adalah Nadia tidak memberitahu kalau ia juga meminta tolong pada Maya untuk menjemput Ardi. Ketika ada waktu luang meski sedikit, Irwan menyempatkan untuk menjemput Ardi. Namun, Ardi tidak ada di sekolahan. "Nak, mau tanya, kamu tahu Ardi kemana?" tanya Irwan pada anak-anak yang ia hafal teman sekelas Ardi. "Ardi tadi pulang sama tante-tante naik mobil om," jawab bocah laki-laki itu. "Mobil mamanya Ardi?" tebak Irwan, karena ia pikir yang menjemput putranya adalah istrinya yang menyempatkan menjemput. "Bukan, kalau mamanya Ardi aku tahu om, ini bukan kok." Irwan jadi khawatir. Dia pun mencoba tenang sampai bocah yang Irwan tanyai pergi. Hal yang dilakukan saat itu, Irwan menelpon istrinya. Sudah 2 kali telepon, tapi Nadia tak juga menjawabnya. Sampai panggilan ketiga, barulah suara dering berubah. "Halo mas, kenapa? Kamu jadi sempat jemput Ardi?" "Aku udah di sekolahan Ardi, tapi kata temennya, Ardi udah pulang naik mobil. Tapi gak tahu itu mobil siapa. Cewek katanya." "Kamu nyuruh siapa buat jemput Ardi?" tanya Irwan. Nadia baru ingat kalau ia minta bantuan Maya. "Oh, aduh, maafin aku ya mas. Aku gak bilang. Tadi aku minta tolong ke Mbak Maya juga mas. Takutnya emang kamu gak bisa jemput." "Maya?" "Iya, coba deh kamu cek Ardi di rumah Mbak Maya. Aku yakin dia di sana," ujar Nadia. "Loh, Mas Irwan?" Maya terkejut melihat Irwan berdiri di depan pintu rumahnya. "Maaf kalau aku mengganggu. Aku cuma ingin memastikan apa Ardi sama kamu. Soalnya aku ke sekolah dia gak ada. Ada yang bilang udah pulang." Maya mengusap dadanya dan lega. Ia tadi sempat khawatir kalau Irwan marah sebab Ardi pulang bersamanya. "Iya mas, Ardi pulang bareng aku kok. Tadi Mbak Nadira minta tolong sama aku untuk jemput Ardi. Katanya takut kamu gak bisa jemput." Untuk pertama kalinya, Irwan masuk ke rumah Maya tanpa istrinya. Di sana memang ada Ardi yang sedang bermain bersama Aulia. Akan tetapi, posisi keduanya tetap saja canggung. Maya membuatkan kopi untuk Irwan, lalu duduk di kursi yang lain. Untuk menghilangkan rasa canggung, Maya bermain ponsel. Begitu juga dengan Irwan. Keduanya diam saja sampai Maya bertanya, "Jadi Mas Irwan udah selesai kerja? Apa sekarang rencananya mau ajak Ardi buat jenguk omanya?" Barulah Irwan ingat bila ia tak punya banyak waktu istirahat. "Aku baru ingat kalau masih ada kerjaan yang belum diselesaikan. Jam istirahat juga hanya sedikit. Maya, aku nitip Ardi ya. Tunggu sampai aku atau Nadia pulang." Irwan gegas berdiri dan berjalan keluar. Maya pun beranjak dari duduk, mengambil kunci mobil yang tertinggal di meja. Mas, kuncinya." Maya berlari dan Irwan di luar pun baru ingat kalau ia meninggalkan kunci mobilnya. Dia berbalik, berniat mengambil kunci karena posisinya terburu-buru. Saat Irwan mendorong pintu dari luar untuk masuk, dan Maya menarik pintunya dari dalam. Karena dorongan dan tarikan yang tidak seimbang, membuat Maya ditubruk pintu dari dorongan Irwan. Dia akan jatuh, tapi Irwan yang refleks merangkul wanita itu menyelamatkannya dari jatuh. Keduanya saling menatap tak percaya dengan adegan yang sedang terjadi. "Maaf," kata Irwan setelah melepaskan sentuhan.
Maya mengangguk dengan gugup, lalu memberikan kunci mobil Irwan. "Ini kuncinya, Mas," kata Maya. "Terima kasih." Di perjalanan, Irwan terus terbayang-bayang dengan adegan barusan. Ia merasa ada sesuatu yang salah dalam hatinya, yaitu ia merasakan detakan tak biasa di dalam hatinya. Maya pun merasakan hal yang sama. Ketika mobil Irwan pergi meninggalkan halaman rumahnya, Maya mengulum senyum tersipu. Sampai jam kerja Irwan selesai, bahkan setelah dia lembur hingga jam 8 malam, ternyata Nadia sudah menelponnya beberapa kali, juga pesan yang belum terbaca. Sembari meraup wajah lelahnya, Irwan membaca pesan itu. "Mas, aku pulang besok pagi sebelum anak berangkat sekolah. Oma harus operasi malam ini." Irwan menarik nafas dalam dan membuangnya lewat mulut dengan kasar. Kemudian membalas pesan istrinya, mengatakan untuk jangan lupa makan juga. Besok dia akan mengosongkan jadwal beberapa jam untuk menjenguk ibu dari mertuanya itu. Sekitar jam setengah 10 malam, Irwan memarkirkan mobil di garasi mobil rumahnya, tapi ia tak masuk ke rumah, melainkan segera menyeberang lalu menekan bel rumah Maya. Sambil menunggu dibukakan pintu, Irwan terus terbayang adegan sebelumnya. Tanpa sadar, Irwan pun tersenyum sendiri. Pintu dibuka. Maya tampak dengan piyama pink celana pendek setengah paha. "Kok baru pulang, Mas?" tanya Maya. Pertanyaan yang harusnya dan sudah biasanya ditanyakan oleh Nadia istrinya, ini malah ditanyakan oleh janda anak satu, tetangga rumah, bukan istrinya. Iya lembur. Nadia bilang dia pulang besok pagi, dan aku kesini buat jemput Ardi." "Ardi udah tidur, Mas, sama Aulia. Mereka kayaknya kecapean habis main." Mendadak semuanya gelap, listrik padam. "Kok listriknya mati ya?" ucap Maya. Dia berjalan dengan gelap, berniat mengambil penerangan, tapi malah terkatuk kaki meja. "Aduh!" Sementara Irwan yang ada di depan pintu luar terpaksa masuk untuk menolong Maya. "Kamu hati-hati," kata Irwan, membantu Maya bangun dan duduk di sofa. Di kegelapan itu, keduanya sadar bila jarak wajah mereka sangat dekat. Entah apa yang merasui keduanya, hingga jarak yang tipis semakin terkikis. Tangan Irwan berani memegangi lengan Maya, dan Maya juga pasrah. Lalu terjadilah ciuman yang tidak seharusnya. "Aku lupa gak isi token, Mas. Maaf ya ngerepotin," kata Maya. Setelah Irwan mengisi token listrik, juga memasukkannya. Lampu kembali menyala di seisi rumah Maya. "Iya, lain kali dicek ya," ujar Irwan. "Iya, aku gak biasa ngurus kayak gini, Mas. Kedepannya biar aku nanti perhatiin lagi deh," kata Maya. Keduanya masuk ke rumah. Irwan menatap Maya sekali lagi setelah pintu ditutup. Maya pun bersemu merah di pipi, diperhatikan oleh Irwan. Irwan menyentuh pundak Maya, lalu perlahan mulai menunduk. Sebelumnya kondisi lampu mati, namun kali ini dalam kondisi lampu menyala, keduanya sudah bermain api. Besoknya, sesuai perkataan Nadia, ia pulang dini hari. Sebelum anak berangkat sekolah, pun sebelum Irwan belum berangkat kerja. Ketika anak dan suaminya bangun, semuanya sudah siap di meja. Teh, susu, juga kopi dan sarapan. "Mas, semalam gimana? Mbak Maya gak marah kan aku repotin?" tanya Nadia. "Enggak, Ardi justru malah sampai tidur di rumah Maya semalam. Aku pulang kerja, angkat Ardi pulang," tutur Irwan. "Baguslah kalau gitu. Aku khawatir banget kalau Mbak Maya marah. Nanti kamu jadikan Mas luangin waktu buat jengukin Oma." "Iya, jadi kok. Tunggu aku di rumah ya." "Oma, cepet sembuh ya. Maaf, Irwan gak bisa sering-sering jenguk. Tapi kalau ada apa-apa, tolong kabarin kami ya," ujar Irwan. Wanita yang usianya sekitar 80 tahunan terbaring di ranjang rumah sakit dan menjawab, "Iya, gak apa-apa. Oma tahu kok. Sesibuk apa kamu sebagai rumah tangga?" Irwan, Ardi dan Nadia pamit pulang. Maya ingin mengadakan acara ulang tahun Aulia. Dia pun meminta bantuan Nadia untuk menyiapkan segalanya bersamanya.
Tentu saja, Nadia bersedia dengan senang hati. Keduanya selayaknya saudara tak sedara yang begitu dekat. Saat Maya tengah mengaduk adonan kue, dia mengambil sedikit rambut di depan pundak kanannya ke belakang punggung. Nadia terkejut. Dia langsung menutup mulut lalu tersenyum sambil menyenggol Maya dengan sikut. Nadia bertanya sekaligus menggoda. Mbak Maya punya pacar sekarang? Maya langsung menghentikan aktivitasnya dan menatap Nadia. Wanita itu tersenyum menggoda. Mbak Nadia kau punya pikiran kayak gitu? Itu di sini. Nadia menunjuk bagian leher dekat pundak kanan, lalu menunjuk lehernya sendiri, mencontohkan letak ada bulatan merah tipis. Maya segera menutupinya dengan helaian rambut yang tadi ia singkirkan ke belakang punggung. Siapa mbak? Pacarnya? Atau calonnya? Seusia atau lebih tua atau lebih muda? Nadia yang tidak tahu bila bulatan merah di tubuh wanita yang kini tengah ia goda adalah ulah suaminya. Maya menelan ludah tak enak, seraya mengingat kejadian bagaimana bulatan itu ada, membuat ia tersenyum sendiri setengah melamun. Senyum-senyum gitu pasti lagi bucin nih. Tepat Nadia dan tertawa. Maya hanya tersenyum, merasa bersalah, merasa tidak enak, tetapi juga merasa berdebar saat ingat. Lagu ulang tahun dinyanyikan begitu bersemangat oleh Ardi, Nadia dan Irwan, juga Maya untuk putrinya Aulia. Maya memang hanya mengundang keluarga Irwan saja sebagai perayaan. Ini buat kamu, dari aku, kata Ardi, memberikan bingkisan berkado merah muda. Makasih, kata Aulia. Begitu juga bingkisan yang diberikan oleh Irwan, juga Nadia pun oleh ibunya, yaitu Maya. Semua memberikan kado secara sendiri-sendiri, isinya pun pasti berbeda. Ketika sesi foto, Aulia berfoto bersama semua orang. Hingga tiba sesi foto Irwan, Ardi berfoto bersama Aulia dan Maya tanpa Nadia. Karena Nadia dipercaya sebagai yang memotret gambar. Dan tanpa pikiran apa-apa, wanita yang dicurangi tersebut mengambil foto mereka berempat, suami dan anaknya bersama wanita lain beserta anaknya. Saat Irwan dan Maya berfoto saling tersenyum dan berhadapan, walau jarak mereka jauh karena terhalang Ardi dan Aulia, ada sensasi berbeda saat Nadia mengambil gambar itu. Tetapi wanita baik itu segera menepis pikiran cemburunya dengan pikiran tidak mungkin yang kuat. Nadia memang akhir-akhir ini seringkali tidak diberi jatah batin oleh Irwan. Alasannya karena ia terlalu capek. Namun sebagai istri yang baik, Nadia mengerti dia mengalah. Sambil memeluk kepala Irwan di atas ranjang, Nadia membelai lembut kepala suaminya. Ya udah mas, tidur aja kalau gitu. Kita bisa lain waktu. Namun pagi harinya saat bangun, suaminya terlihat makin lelah. Dia seperti tak cukup tidur, padahal selalu tidur cukup awal. Ketika sedang mencuci jas Irwan yang berwarna hitam, ada noda putih, juga warna tipis lipstik di bagian dada. Sembari menatap noda itu, Nadia mengingat-ingat barangkali itu memang noda miliknya. Namun semakin diingat, Nadia tak ingat kapan ia berhubungan dengan suaminya, ataupun untuk sekedar membenamkan muka di dada Irwan. Di sanalah Nadia mengerti suaminya telah selingkuh. Dengan sakit hati, Nadia pagi-pagi selepas mengantar anak sekolah bertemu ke rumah Maya. Mbak, mana dia kenapa? Tanya Maya, melihat Nadia berdiri sembari dia menangis. Secara cepat, Maya merangkul Nadia dan mengajaknya masuk ke rumah. Dibuatkannya teh, dan dengan segala kepedulian yang ditunjukkan, Maya berusaha membuat istri dari pacarnya tersebut nyaman. Dan hal itu cukup membuat Nadia percaya kalau Maya tempat yang cocok untuk bercerita. Nadia pun menceritakan apa yang ia temukan di jas milik suaminya. Kemudian menduga-duga kalau Irwan selingkuh darinya. Aku tahu alasan Mas Irwan sekarang jauh dan sering nolak aku bukan karena capek, tapi karena Mas Irwan sekarang udah punya pacar, selingkuhan. Apa yang harus aku lakukan, Mbak? Apa kurangku? Aku selalu berusaha jadi istri yang terbaik buat dia.
Nadia menangis terseduh-seduh di sandaran Maya. Maya yang mendengarkan cerita itu makin berasa bersalah, tapi tak bisa melakukan apa-apa selain memeluk, bersikap sebagai sahabat yang menenangkan. Semenjak ditemukannya bukti selingkuhan Irwan, Nadia tidak menunjukkan rasa marah. Dia justru terus bertambah peduli, juga lebih memperhatikan suaminya sambil mencari tahu. Nadia dan Irwan terbaring di ranjang yang sama. Irwan berbalik ke arah sebaliknya dari Nadia karena mengira istrinya telah lelap. Dia tidak tahu kalau sebenarnya Nadia hanya pura-pura tertidur saja. "Mas, Mbak Nadia udah tahu kalau kamu selingkuh dari dia, tapi dia belum tahu kalau kamu sama aku." Pesannya dikirim Maya dibaca oleh Irwan. Ia terkejut dan melirik istrinya yang dia kira sudah tidur. Beberapa pesan dikirim balas oleh Maya dan Irwan. Di obrolan terakhir mereka membahas untuk tidak saling bertemu di rumah Maya, tapi lebih baik menyewa hotel saja. Setelah kesepakatan itu mereka sepakati, Irwan menghapus chat mereka lalu tertidur. Dia memeluk Nadia. "Aku tidak mau menyakitimu, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Maya, Nadia," batin Irwan. Dia teringat kata-kata Maya tentang cerita Nadia yang mulai curiga karena Irwan sekarang sering tidak memberikan kewajibannya. Di malam itu pun, akhirnya Irwan memberikan nafkah batinnya untuk Nadia. Andai saja Nadia tahu kalau nafkah batin yang diberikan suaminya tersadar ketika mendengar cerita dari wanita lain, maka hatinya jelas akan lebih berdarah-darah, lebih dari saat ia mengetahui kalau suaminya selingkuh. Semenjak kejadian itu, Irwan dan Maya semakin apik menyembunyikan hubungan mereka. Dalih pulang kerja selalu telat karena lembur, Irwan menemui Maya di hotel yang sudah mereka pesan untuk memenuhi janji. Aulia sengaja dititipkan di rumah Irwan bersama Nadia yang menjaganya. Alasannya, Maya ingin mencari pekerjaan. "Mbak, aku titip Aulia lagi ya." "Oh iya Mbak, semangat ya. Semoga cepat dapat kerjaan," kata Nadia. Dia memberikan penyemangat secara tulus. Namun malam itu, sekitar jam 6:30 malam, Irwan mengetuk pintu kamar hotel. Saat Maya membukanya, dia sudah berdandan dan berpakaian layaknya menyambut suami pulang. Irwan tersenyum. Ia langsung memeluk Maya, mengungkapkan segala bentuk kata rindu. "Tahu nggak, aku sampai cepat-cepat ngerjain pekerjaan aku biar cepat ketemu kamu," kata Irwan dalam pelukan Maya. Maya tersenyum dan tertawa begitu manis, mencium kening Irwan. "Kan udah sama aku sekarang," balas Maya. Tangan Irwan merayap ke atas dada Maya, dan satu persatu pakaian wanita itu mulai melorot. "Lembur lagi, Mas?" tanya Nadia, melihat jam di ponselnya menunjukkan pukul 10 malam. "Iya sayang, maafin aku ya," kata Irwan, mencium bibir Nadia. Tanpa ia tahu, dari gerakan tiba-tibanya saat mencium istrinya, Nadia mencium aroma parfum wanita di tubuh suaminya. Nadia menekan rasa sakit dengan senyuman. Dan pada keesokan harinya, Nadia mengetahui dari Aulia yang sedang main di rumahnya bersama Ardi kalau Maya sedang sakit. "Mama kamu udah dapat kerja, Li?" Nadia melihat ke arah rumah Maya. Awalnya alasannya Nadia bertanya hanya untuk basa-basi. "Gak tahu, hari ini aja Mama lagi sakit," jawab Aulia. Mendengar Maya sakit, Nadia membuatkan sup untuk meredakan sakit demam. Saat bel sudah ditekan dan pintu dibuka, Maya terkejut melihat Nadia berdiri di depan pintu rumahnya. Dia baru saja bangun dari tidur dan belum berganti pakaian. Sambil merangkul badan yang terbungkus selimut, Maya bersikap biasa saja pada Nadia. "Mbak, aku dengar dari Aulia katanya Mbak sakit. Ini aku buatin sup, dimakan ya. Itu bagus loh buat kesehatan," kata Nadia memberikan nampan berisi mangkok sup buatannya. "Makasih banyak Mbak Nadia. Maafin aku ya, udah ngerepotin selalu nitipin Aulia ke Mbak." "Gak apa-apa, lagian Aulia anak yang baik. Dia hanya main sama Ardi dan mereka jadi suka banget beresin mainan mereka kalau habis mainan,"
Biasanya aku yang selalu beresin, kata Nadia. Nadia mencium aroma familiar dari tubuh Maya, sembari diam mengingat aroma itu. Tiba-tiba, wajahnya jadi kaku dan shock ketika aroma yang dia hirup dari tubuh Maya adalah aroma parfum Irwan, suaminya. "Mbak, kenapa mbak? Kamu melamun?" Enggak mbak, ya sudah, dimakan ya mbak, cepat sehat." Nadia gegas meninggalkan rumah Maya. Selama ini, Nadia hanya bisa diam diselunggui sembari menunggu waktu atau petunjuk lain. Kepercayaan yang besar membuatnya tak ada pikiran untuk mencurigai Maya. Namun setelah hari itu, dia pun tak bisa tidak curiga. Dia mulai memperhatikan suaminya dan Maya secara diam-diam. Saat Maya sudah sembuh dari sakitnya, Nadia sengaja mengundang Maya untuk makan malam di rumah. "Mbak, jadi gimana? Apa udah dapat pekerjaan?" tanya Nadia. "Belum mbak, kalau nggak dapat, paling aku mau nyoba belajar jadi YouTuber aja." "Wah, ide bagus itu mbak. Mbak Maya kan cantik, gak kelihatan udah punya anak juga. Pasti nanti namanya cepet besar, ya kan mas?" ujar Nadia. Dan Irwan mengangguk saja. Anak-anak sudah selesai. Seperti kebiasaan mereka, pasti langsung pindah ruangan atau naik ke lantai 2 untuk bermain. "Jangan mbak, udah duduk aja. Mbak Maya kan baru aja sembuh." "Tapi gak apa-apa mbak, cuma kayak gini aja, gak akan buat aku kecapean," balas Maya. Dia berdiri ingin membantu Nadia membereskan piring kotor dan semua yang bekas makan. "Jangan mbak, duduk aja ya." Nadia tetap menolak dibantu. Dia memaksa Maya untuk duduk lagi, sehingga Maya menurut. Penuh senyuman, seolah tak ada apa-apa, Nadia membereskan semuanya, membawa piring dan gelas ke dapur seorang diri, membiarkan suaminya dan Maya duduk berhadapan dalam diam. Nadia mencuci piring. Tapi beberapa detik berikutnya, dia membiarkan keran tetap menyala agar tetap dikira sedang mencuci piring. Padahal yang dilakukan Nadia mengintip suaminya dan Maya yang sekarang sedang berpegangan tangan. "Kamu jangan sampai sakit lagi ya. Aku gak bisa jengukin kamu kayak selayaknya pasangan. Maafin aku ya," kata Irwan. Nadia balas menyentuh tangan Irwan dan tersenyum, seakan itu seolah pengertian. Nadia mengambil foto keduanya diam-diam. Kini terbukti kalau suaminya dan Maya memang punya hubungan di belakang dirinya. "Hah? Kamu mau nginep di rumah papa dan mama? Berapa lama?" tanya Irwan dengan terkejut. "Gak lama kok. Tolong aku nitip Ardi dulu ya," ujar Nadia. Ia menarik kopernya keluar rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Irwan merasa ada yang salah. Ia pun segera menghampiri Nadia dan menahan tangannya. "Kamu kenapa? Tiba-tiba pengen nginep di rumah mama dan papa? Aku ada salah sama kamu? Aku salah apa? Bilang, jangan pergi gitu aja." Dalam hati mendengar penuturan suaminya yang bertanya apa kesalahannya, padahal dia sedang melakukan kesalahan. Sungguh konyol. Nadia segera mengubah mimik wajahnya, lalu tersenyum semanis mungkin, tak lupa membingkai wajah suaminya. "Aku cuma mau nginep di rumah mama dan papa mas. Kamu tahu kan, Oma belum benar-benar sembuh. Jadi aku juga pengen jaga Oma. Cuma sebentar aja kok." Melihat wajah dan sikap Nadia yang begitu meyakinkan, akhirnya Irwan tenang, dan itu bukan karena dirinya, pikir Irwan. Keesokannya, Irwan mengajak Maya dan Aulia juga Ardi pergi bersenang-senang di sebuah taman. Ardi dan Aulia bermain sepeda saling kejar-kejaran, sementara Maya dan Irwan duduk di bangku sisi taman mengawasi. "Mas yakin Mbak Nadia gak akan tahu Mas ajak kami ke sini?" tanya Maya. "Enggak dong, percaya sama aku." Irwan memeluk bahu Maya, membuat mereka seperti sepasang suami istri yang asli. Di sisi taman yang lain, Nadia menahan rasa sakit hati dan amarah menyaksikan itu semua. Irwan dan Maya tidak tanggung-tanggung menunjukkan kemesraan mereka sampai lengah mengawasi anak-anak. Sebuah kerumunan di jalan raya dekat taman menarik perhatian Nadia.
yang awalnya sedang mengawasi perselingkuhan suaminya, tiba-tiba terkejut melihat anak berpakaian yang ia ingat dipakai oleh anaknya. Nadia berlari menghampiri dan langsung tak memperdulikan suaminya yang berselingkuh. "Ardi, ini kenapa?" tanya Nadia, langsung memangku Ardi yang tak sadarkan diri. "Tante, Ardi ketabrak mobil," jawab Aulia sambil menangis. Dari tempatnya duduk, Irwan dan Maya saling bertatapan setelah melihat ada Nadia di sana. Mereka pun bersama-sama lari menghampiri kerumunan dan terkejut melihat Nadia sudah bersama Ardi yang tak sadarkan diri dengan darah di lutut juga pelipis. "Nadia!" Irwan bersiap menyentuh Ardi, tapi Nadia dengan mendelik secepat mungkin menepis tangan suaminya. "Ih!" Dia berlari meninggalkan semuanya sembari menggendong Ardi ke mobilnya. Irwan, Maya dan Aulia juga buru-buru menyusul lalu mengikuti mobil Nadia agar tahu Ardi dilarikan ke rumah sakit mana. Ardi mengalami patah tulang kaki dan luka di pelipisnya pun sudah dijahit. Malam ini akan dioperasi. Nadia mengabari keluarganya. Orang tua Nadia datang bersama orang tua Irwan. "Gimana bisa jadi seperti ini sama cucuku, Nadia?" tanya ibunya Irwan. Nadia tak menjawab. Ia pun bingung. Ia hanya melirik suaminya dan Irwan dengan wajah tak enak langsung merangkul ibunya. "Mih, tenang dulu, Mih." Selama sampai di rumah sakit, dari taman lebih tepatnya, Nadia sama sekali tak bertanya pada Maya maupun Irwan. Keduanya walau tanpa mengobrolkan sudah tahu bila Nadia telah mengetahui hubungan gelap mereka. "Nadia, aku mau pulang dulu ya untuk mandi," kata Irwan. Tapi Nadia tidak menjawab. Dia juga tidak menganggap sedang diajak bicara. Yang ia lakukan adalah bermain ponsel dan malah langsung berdiri saat Maya datang menghampiri. Nadia langsung pergi meninggalkan keduanya. Irwan tetap pulang bersama Maya juga Aulia. Aulia tertidur di jok belakang, sementara Maya dan Irwan terjebak rasa bimbang. "Mas, aku gak tahu kenapa bisa hubungan kita sejauh ini. Maafin aku ya, Mas," kata Maya. "Aku juga minta maaf karena udah buat hubungan pertemanan kamu dan Nadia jadi kayak gini." Keduanya terdiam beberapa saat, lalu Maya mulai membuka pembicaraan lebih dulu. "Kejadian Ardi, aku minta maaf ya. Kalau aja kita gak sibuk sama urusan kita, pasti Ardi gak akan di posisi sekarang," kata Maya. Irwan termenung, kemudian Maya mulai terus bicara. "Apa yang menimpa Ardi ngingetin aku tentang almarhum suamiku yang meninggal kecelakaan beberapa bulan lalu, Mas." Irwan menoleh. Maya sedang mendongak sembari memejam. "Aku gak tahu kenapa Mas Ilham bisa ninggalin aku secepat itu." Irwan secara inisiatif menarik tubuh Maya dengan lembut agar bersandar di pundaknya. "Maaf, emang kronologi suami kamu bisa kecelakaan itu gimana? Maksudku, kenapa kamu bisa ingat suami kamu karena apa yang menimpa Ardi?" tanya Irwan. "Aku gak tahu, Mas, kenapa Mas Ilham bisa kecelakaan. Dia gak ada kabar semalaman, dan aku dapat kabar kalau Mas Ilham kecelakaan. Dia ditemuin dalam mobil, kondisi sudah meninggal. Mungkin karena gak ada orang lain yang nemuin dia waktu itu. Jadi Mas Ilham terlalu banyak ngeluarin darah. Dan alasan aku ingat Mas Ilham karena Ardi, sebab aku kehilangan suamiku karena kecelakaan. Tapi entah kenapa, firasatku Mas Ilham kayaknya diserempet orang atau ada yang mau begal gitu. Intinya ada pihak lain yang membuat mobil Mas Ilham sampai kayak gitu," tutur Maya. Irwan membeku. Ciri-ciri yang diceritakan oleh Maya sama persis dengan kondisi pengemudi yang berserempetan dengannya. Lalu ia tinggalkan begitu saja malam itu. "Emang di jalan mana ditemukannya suamimu? Lalu mobil apa? Dan warna apa?" Maya agak tidak nyaman saat ditanya itu. Tetapi demi cinta, ia pun menjawabnya. "Jalan Merpati 08, mobil Kijang warna putih," jawab Maya. "Aku juga kayaknya masih simpan gambar saat polisi nemuin mobil Mas Ilham di pinggir jalan," kata Maya. Dia mengambil ponsel,
lalu membuka galeri untuk mencari gambar yang dimaksud. Ini foto mobil Mas Ilham waktu ditemuin warga sama polisi. Maya menunjukkan foto itu pada Irwan dan bertambah pucat dan panik wajah pacarnya itu. Karena foto, mobil dan lokasi jalan saat mobil itu ditemukan sama seperti korban yang berserempetan dengan mobilnya. Bedanya, Irwan hidup tetapi suami Maya tidak selamat. Seandainya malam itu Irwan mau menolong, mungkin saja Maya tidak akan kehilangan suaminya. Artinya, kalau itu terjadi, Maya juga tidak akan pernah bersamanya saat ini. Irwan menunduk, dia menangis dan meminta maaf pada Maya. Mas, kenapa kamu minta maaf sama aku, Mas? Maya kebingungan. Ia mencoba memeluk Irwan, tapi pria itu menolak. Irwan menggeleng hingga terungkap saat Irwan menceritakan kejadian malam itu. Mata Maya membola, berkaca-kaca. Dia menggeleng sambil menutupi mulutnya. Artinya, ia telah berselingkuh, jatuh cinta pada orang yang bisa dikatakan sudah membunuh suaminya. Karena bila saja Irwan tak ego dan ada sedikit hati, orang yang dicintai Maya pasti tetap ada di sini. Keduanya saling terluka, mau Irwan ataupun Maya, mereka saling merasa bersalah. Irwan bersalah karena tidak hanya tidak menolong Ilham, tetapi dia menjadikan Maya selingkuhannya juga. Maya tidak hanya merasakan bersalah, wanita itu merasa menyesal sudah mencintai suami orang yang selama ini baik padanya. Ditambah kejutan pahit, di mana Irwan adalah dalang di balik suaminya meninggal. Beginilah nasib dan faktanya. Semenjak malam itu, Irwan dan Maya tidak saling berhubungan lagi. Tak ada kirim pesan ataupun telepon. Keduanya tahu pikiran masing-masing. Irwan yang merasa bersalah memeluk Nadia yang pulang ke rumah karena akan mengambil baju ganti untuk menunggu anak mereka Ardi. Nadia, aku minta maaf ya. Maafkan aku Nadia, aku salah, ujar pria itu. Nadia yang ingin acuh tak bisa. Sebab permintaan maaf suaminya pun ia harapkan, tetapi kenapa rasanya sekarang terdengar menyakitkan. Maafin aku Nat, tolong maafin aku. Aku janji gak akan terulang lagi. Nadia melepaskan cekalan suaminya perlahan. Dengan wajah yang basah air mata, dia tak mengatakan apapun dan langsung pergi. Irwan terduduk frustasi di ruang tamu. Bersama tangis dan perasaan campur aduk, dia merasa jadi orang paling jahat. Sementara beberapa hari setelah kejadian itu, Maya yang mengetahui kalau Ardi sudah pulang dan dirawat di rumah, menyempatkan untuk datang. Di taman belakang rumah, Nadia dan Maya berhadapan. Maya bersimpuh pilu, meminta maaf atas perbuatannya, berselingkuh dengan suami orang yang selama ini percaya padanya. Bangun Mbak, aku udah maafin. Untuk retak kepercayaan ini, aku gak tahu bisa sembuh apa enggak. Tapi mungkin kita gak akan bisa seakrab dulu. Dari semua sakit, ada yang paling sakit menurutku Mbak. Di saat aku nangis-nangis cerita masalah suamiku yang main belakang, Mbak ada buat aku sebagai penenang. Tapi racun ternyata yang Mbak kasih ke aku. Aku mengadu sama penjahat yang sebenarnya, kata Nadia. Maya menangis semakin tergugu, tak juga membantah setiap kata Nadia. Maafin aku Mbak, maafin aku, kata Maya. Maya memutuskan pindah rumah lagi. Irwan menyaksikan wanita itu pergi, membawa banyak barang dalam mobilnya. Pun Maya tak bisa terus menjalin hubungan salah beserta orang yang sudah membuat suaminya pergi untuk selamanya. Kedua kali ia terluka. Pertama, ditinggal pergi oleh suaminya, dan kedua, karena cinta yang salah tempat. Irwan dan Maya saling berpisah tanpa ada sepatah kata. Irwan pun melihat Ardi, juga istrinya. Karena olahnya, dua permata yang selama ini tak terpandang kini memancarkan sinar, matanya baru terbuka. Saat malam, Irwan memutuskan untuk meminta maaf sekali lagi pada Nadia. Dipeluknya Nadia yang berdiri di depan cermin rias dengan derai matanya penyesalan. Aku maafin kamu, tapi kasih aku waktu
buat bisa kayak dulu lagi, kata Nadia dan Irwan pasrah. Ini lebih baik daripada harus kehilangan. Membangun kepercayaan istrinya lagi adalah tugas yang pantas sekarang. Sejatinya, manusia memang harus dipukul rasa kehilangan lebih dulu agar tahu cara menghargai keberadaan dan sesuatu. Dan berakhir sudah cerita dari kisah kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.